Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi analisis laporan keuangan pertemuan 9 di pertemuan di Zoom kali ini. Anggota kelompok kami beranggotakan Devan Ada, Kenny Aditya, Muhammad Abdurrahman Syuraim, Muhammad Abizar Arbitori. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Kenny Aditya. Pada Kenny Aditya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Abdurrahman Syuran. Yang pertama ada untuk ukuran likuiditas modal kerja. Ukuran likuiditas modal kerja ini didapatkan dari aset lancar dibagi liabilitas lancar. Di sini kita lihat 17.169.254 bagi 9.255.556. Ini dalam miliar ya. Rasionya 1,5 banding 1. Jadi setiap Rp1 kewajiban jangka pendek dijamin oleh 1,85 rupiah aset lancar. Secara umum, rasio di atas 1 menunjukkan kondisi likuiditas yang cukup baik. Karena perusahaan memiliki aset lancar yang lebih besar dibandingkan kewajiban lancarnya. Namun, nilai 1,85 juga tidak terlalu tinggi, menandakan perusahaan efisien dalam mengelola aset lancar tanpa kelebihan kas ataupun piutang yang menganggur. Kemudian kita lihat pada analisis komparatif ini. Terlihat bahwa rasio lancar ini sempat menurun pada tahun kedua, yaitu 1,61. Namun kembali meningkat pada tahun ketiga, yang menunjukkan adanya perbaikan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Kemungkinan karena peningkatan aset lancar atau penurunan liabilitas jangka pendeknya. Next. Kemudian ada rasio kas terhadap aset lancar. Rasio kas terhadap aset lancar ini didapatkan dari kas ditambah setara kas ditambah efek yang dapat diperdagangkan dibagi dengan aset lancar. Eh, jadi kita lihat di sini rasionya itu 0,078788 yang artinya 7,88%. Hanya sekitar 7,88% dari total aset lancar yang tersedia dalam bentuk kas. Hal ini menunjukkan bahwa cadangan kas perusahaan sangat kecil dibandingkan total aset lancarnya, sehingga sebagian besar aset lancar berupa piutang atau persediaan. Perusahaan memiliki tingkat likuiditas kas yang rendah, meski secara keseluruhan aset lancar cukup untuk menutup kewajiban. Kemampuan untuk memenuhi kewajiban secara langsung dengan kas masih terbatas. Kemudian, ada rasio kas terhadap liabilitas jangka pendek. Bedanya dari yang aset lancar tadi, ini kas tambah setara kas tambah efek ini diperdagangkan dibagi dengan liabilitas jangka pendek. eh, Rasionya tuh menunjukkan 0,1456 yang artinya 14,56%. Rasio 14,56% ini dari kewajiban jangka pendek dapat segera dibayar menggunakan kas dan setara kas. Angka ini termasuk rendah karena idealnya rasio ini mendekati 100% untuk menunjukkan likuiditas kas yang kuat. Artinya, perusahaan masih harus mengandalkan penagihan piutang atau penjualan aset lancar lainnya untuk menutupi kewajiban jangka pendek. Dengan kata lain, likuiditas jangka sangat pendek perusahaan yang kurang memadai, meskipun rasio lancar secara umum masih tergolong baik. Next. Kemudian untuk analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi. Yang pertama, ada perputaran piutang usaha. Perputaran piutang usaha ini dari penjualan neto secara kredit dibagi dengan rata-rata piutang usaha dari tahun sebelumnya yang piutang saldo awal dan saldo akhirnya. Jadi angkanya kita dapat 20
1,87 untuk perputaran piutang usaha ini yang menunjukkan bahwa piutang usaha berputar sebanyak 20,87 kali dalam setahun. Ini merupakan indikasi yang sangat baik karena berarti perusahaan mampu menagih piutangnya dengan cepat dan efisien. Semakin tinggi perputaran piutang, juga semakin cepat perusahaan mendapatkan kembali kas dari penjualan kreditnya. Kemudian, jumlah hari dalam penjualan piutang yang didapatkan dari piutang usaha dibagi penjualan dibagi 360 atas tahun. Jadi jumlah hari dalam penjualan piutang itu lebih kurang 17,8 hari, yang dimana periode ini tergolong sangat cepat, yang menunjukkan kebijakan kredit dan pengelolaan piutang yang efisien. Perusahaan tidak mengalami hambatan berarti dalam arus kas dari pelanggan, meskipun jumlah kas langsung masih relatif rendah. Kemudian ada perputaran persediaan. Perputaran sediaan ini menunjukkan perusahaan memiliki tingkat perputaran persediaan cukup baik, artinya produk dapat terjual dengan ritme yang stabil. Namun, dibandingkan perputaran piutang mencapai 20,87 kali, perputaran persediaan masih relatif lebih lambat, menandakan bahwa persediaan memerlukan waktu lebih lama untuk dikonversikan menjadi kas. Perusahaan sebaiknya tetap memantau stok agar tidak terjadi penumpukan barang atau biaya penyimpanan yang tinggi. Kemudian jumlah hari dalam penjualan persediaan adalah 75 hari, yang artinya rata-rata waktu yang diperlukan untuk menjual seluruh persediaan adalah sekitar 75 hari. Dengan kata lain, setiap barang yang masuk ke gudang akan memerlukan sekitar 2,5 bulan sebelum terjual. Baiklah, sekian eh, materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kenny Aditya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Yaitu tentang yang pertama itu jumlah pembelian dalam utang usaha. Jumlah pembelian dalam utang usaha ini rasio untuk mengukur rata-rata hari yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar ke pemasok. Nilai lebih kecil berarti perusahaan membayar lebih cepat dan mengurangi risiko hubungan dengan pemasok, sedangkan nilai besar memperpanjang siklus kas, tetapi dapat menekan hubungan dengan pemasok. Di laporan keuangan yang kita pakai, eh, pengembaliannya itu di rata-rata 29 hari, berarti 29 hari ini perusahaannya siklus pembayarannya itu relatif singkat ke pemasoknya. Selanjutnya, rasio cepat atau quick ratio ya analisis yang mengukur kemampuan memenuhi kewajiban lancar tanpa mengendalikan persediaan. Yang quick ratio ini hasilnya, rumusnya itu dari kas, tarakas, piutang usaha dibagi kewajiban lancarnya. Lalu jadi 4 juta dibagi 9,2 juta ini yang hasilnya 0,43 yang mengindikasikan aset likuid hanya 43% dari kewajiban lancar. Selanjutnya, rasio arus kas. Rasio arus kas ini, eh, untuk menilai seberapa besar arus kas operasi dapat menutup kewajiban lancar saat ini. Rasio arus kas lebih dari satu berarti arus kas operasi cukup. Rasio di bawah satu berarti perusahaan mungkin harus mengandalkan pembayaran eksternal atau penjualan aset. Dengan rumus arus kas dari aktivitas operasi dibagi kewajiban lancar, yang hasilnya itu 52%. Perusahaan hanya bisa sekitar menutup 52% dari kewajiban lancarnya, yang menunjukkan ketergantungan pada sumber pembiayaan, yang menunjukkan perusahaan bergantungan pada sumber pembiayaan yang lain. Next, total hutang terhadap modal.
Total utang terhadap modal ini untuk mengukur proporsi modal yang berasal dari utang. Nilai lebih tinggi berarti struktur pembiayaan perusahaan lebih berleverage dan risiko keuangan meningkat. Rasio utang terhadap modal sebesar 1,09 menunjukkan bahwa proporsi pendanaan perusahaan lebih banyak berasal dari utang dibandingkan modal sendiri, sehingga struktur permodalan perusahaan tergolong cukup tinggi tingkat leverage-nya. Rumusnya itu total utang dibagi total utang ditambah ekuitas, yaitu modal modal perusahaan. Next, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Abizar Abitori. Kepada Abizar dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya adalah total utang terhadap total ekuitas. Ini menunjukkan berapa banyak utang yang dimiliki dibandingkan modal pemegang saham. Nilai di atas satu berarti total utang melebihi ekuitas dan menunjukkan leverage tinggi. Dengan rasio perusahaan tidak pas sebesar 1,09, total utang sedikit tinggi dari ekuitas, menandakan peningkatan risiko finansial bagi pemilik modal. Lalu, ada total utang jangka panjang terhadap modal ekuitas. Ini mengukur exposure kewajiban jangka panjang terhadap modal sendiri. Nilai yang relatif tinggi menunjukkan beban bunga dan pembayaran jangka panjang yang material. Nilai 0,53 yang terdapat pada tabel ini menunjukkan utang jangka panjang sebesar 53% dari ekuitas. Komitmen jangka panjang ada tetapi masih dalam kisaran yang dapat dimonitor. Lalu ada total utang jangka pendek terhadap modal ekuitas. Menilai proporsi kewajiban yang segera jatuh tempo relatif terhadap modal. Angka besar menunjukkan tekanan likuiditas jangka pendek. Dengan rasio 0,56, utang lancar mencapai 56% dari ekuitas, menandakan eksposur likuiditas yang perlu dikelola segera. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Abizar Abitori. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Devan Ada. Pada Devan Ada dipersilahkan. Oke, laba terhadap beban tetap. Dan di mana rumusnya rasio dengan laba operasi dibagi beban tetap. Di sini rasionya mengukur kemampuan hasil operasi menutup beban tetap. Nilai lebih dari satu menunjukkan laba operasi cukup menutup seluruh beban tetap. Nilai antara 0 hingga 1 berarti hanya menutup sebagian, sedangkan nilai negatif menunjukkan perusahaan merugi dan tidak mampu menutupi beban tetap. Dengan rasio 1,24, kondisi ini menggambarkan bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian operasional sehingga beban tetap tidak tertutup sepenuhnya. Hal ini menjadi sinyal serius terhadap profitabilitas dan perusahaan perlu melakukan evaluasi terhadap efisiensi biaya serta strategi peningkatan pendapatan. Oke, saya balikan lagi kepada moderator. Terima kasih Devan Ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.